Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Madja atas nama Ahmad Sadam, asal daerah Priuk. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Angkatan 66. Saya berasal dari kelas Teknika 3 Eko. Di sini saya akan menjelaskan distribusi panel dan fungsinya. Oke, kita mulai. Mengenal apa itu panel distribusi listrik beserta fungsinya. Sebelumnya, apakah Anda menyediakan daya untuk beragam komponen berbeda dalam waktu bersamaan? Jika demikian, maka distribution board atau panel distribusi listrik merupakan solusi yang perlu Anda pertimbangkan. Mungkin Anda juga sering melihat distribution board terpasang di rumah maupun gedung yang memiliki daya listrik besar. Distribution board merupakan alat yang akan mengontrol daya untuk beragam komponen serta lokasi pada setiap bangunan. Ke pengertian panel distribusi listrik. Panel distribusi listrik atau distribution board merupakan komponen yang penting pada sistem pasokan listrik, baik untuk industri, komersial, maupun perumahan. Pada penerapannya, kabel utama akan masuk pada distribution board. Selanjutnya, lewat pemutusan listrik, panel tersebut akan didistribusikan ke beban, misalnya colokan dan lampu. Perlu Anda pahami, agar panel ini mampu bekerja secara optimal untuk masing-masing perangkat, maka distribusi daya harus tetap terjaga. Selain itu, pengguna kabel juga perlu Anda perhatikan dan pastikan memakai kabel yang sesuai standar. Lalu, apa yang terjadi ketika kabel yang digunakan tidak sesuai standar? Hal tersebut mengakibatkan distribusi listrik menjadi tidak maksimal dan bahkan bisa tersendat. Berikutnya, fungsi panel distribusi listrik. Distribution board mempunyai beberapa fungsi yang perlu Anda ketahui. Adapun fungsi panel tersebut adalah seperti berikut. Pertama, sumber daya pada seluruh perlengkapan. Alat ini berperan penting sebagai sumber utama pada sebuah rangkaian listrik. Cara kerjanya yaitu dengan menggabungkan antara sirkuit pada berbagai lokasi menjadi satu hubungan pusat. Kondisi semacam ini membuat Anda mampu mengakses semua jaringan listrik pada tempat atau lokasi tertentu. Fungsi yang kedua, sumber daya terpisah. Panel distribusi juga bekerja dengan cara menyediakan satu saklar utama berperan untuk mengontrol daya pada seluruh sirkuit atau ruangan. Ketika Anda mematikannya, nanti saklar daya utama tersebut bisa mematikan seluruh jaringan atau seluruh komponen secara merata. Meskipun begitu, terkadang Anda juga perlu mengontrol daya untuk lokasi atau komponen terpisah di rumah Anda. Dalam hal ini, panel mampu memisahkan sirkuit ke saklarnya sendiri. Fungsi yang ketiga, meningkatkan keamanan listrik rumah. Panel yang menjadi bagian pada luar akan melindungi berbagai komponen kelistrikan. Alat ini akan melindungi secara baik dari berbagai hal berpotensi mengganggu kinerja komponen-komponen kelistrikan tersebut. Apalagi ketika musim hujan tiba, panel akan memerlukan keamanan agar tidak sampai terjadi korsleting listrik atau pemadaman listrik. Fungsi yang keempat, kebutuhan
estetika. Beberapa orang mungkin merasa ngeri ketika harus mengamati langsung susunan dari sistem kelistrikan tanpa menutup bagian terluarnya. Selain demikian, kebutuhan keamanan panel distribusi listrik tersebut juga memegang peran penting untuk kebutuhan estetika. Adanya panel listrik membuat Anda sudah tidak perlu merasa khawatir ketika harus melihat kabel-kabel yang tersusun beserta komponen pendukung lainnya. Untuk cara kerjanya, biasanya proses pembuatan listrik berlangsung pada pembangkit listrik yang ada di tempat Anda. Ketika pembangkit listrik sudah selesai, lalu listrik tersebut akan mengalir menuju jaringan listrik pusat untuk kemudian mengalirkan ke seluruh daerah atau kota Anda. Bangunan yang Anda tempati pun juga terkoneksi ke jaringan pusat dan akan terus-menerus menerima listrik. Namun dengan catatan Anda sudah membayar biaya tagihan listrik secara tepat waktu dan tidak mengalami kendala seperti mati lampu atau konsleting listrik. Meskipun demikian, bangunan Anda juga berhak mempunyai jaringan listrik sendiri. Kenapa harus memiliki jaringan sendiri? Karena jika tidak memiliki jaringan sendiri akan mengakibatkan Anda tidak dapat mengatur penggunaan listrik dan kemungkinan besar Anda akan memakai listrik secara berlebihan atau boros karena tidak ada pemberhentian aliran listrik. Oke, lanjut ke yang lanjutnya. Macam-macam panel distribusi listrik. Secara umum terdapat dua macam distribusi board. Kedua distribusi board tersebut antara lain: 1. Panel distribusi satu pintu, dan 2. Panel distribusi pintu ganda. Untuk jenis panel distribusi listrik berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, MVMDP atau kepanjangannya Medium Fault Main Distribution Panel. Panel Medium Fault Main Distribution Panel setelah gardu perusahaan listrik negara PLN memiliki kemampuan. Ini kelebihannya. Dia punya negara dan memiliki kemampuan untuk mendistribusikan listrik bertegangan 20 kV dan melalui panel MVMDP listrik mengalir menuju transformator atau trafo step down 20 kV menuju 380 atau 220 volt. Yang kedua, LVMDP atau Low Volt Main Distribution Panel. Karakternya adalah 1. Panel Low Volt Main Distribution Panel setelah transfer step down mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan listrik bertegangan 380 atau 220 volt. Dari LVMDP, listrik akan mengalir menuju beberapa jenis panel dan salah satunya adalah MDP. Oke, yang ketiga dan yang terakhir adalah MDP. MDP kepanjangan dari Main Distribution Panel. Karakteristiknya antara lain
Panel main distribution panel adalah setelah LVMDP mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan listrik bertegangan 380 atau 220 volt. Dari panel MDP, listrik mengalir menuju beberapa panel listrik dalam skala lebih kecil, misalnya perumahan atau gedung. Jadi ini sistemnya. Yang pertama itu MVMDP atau pusatnya, misalnya generator atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, dari situ dia akan dialirkan ke LVMDP atau kita bisa sebutnya itu kayak kabel-kabel yang mengalir ke kota-kota kayak sutet atau semacamnya. Itu dia mengalirkan listrik untuk ke MDP yang lebih kecil lagi, tiang-tiang listrik, dan masuk ke rumah-rumah atau perkantoran. Jadi nggak mungkin langsung dari VMDP ke kantor atau ke rumah, tapi harus melewati 3 tahap. Oke, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.